para umat Kristen akan menentukan hasil akhir. Data menunjukkan di kalangan pemilih Muslim, suara untuk Anies lebih besar sedikit dari suara untuk Ganjar. Karena itu, kalau suara umat Kristen terbelah 50-50, Anies akan jadi presiden. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Armando kembali membuat ulah dengan membuat pernyataan yang mencoba mengkonfrontir agama Kristen sebagai materi untuk membuat konten membela Ganjar Pranowo maksudnya, dan mencoba mendiskreditkan Anies Baswedan. Pernyataan Ade Armando, dosen Universitas Indonesia yang baru saja kena hajar massa itu dan baru sembuh dari sakitnya mungkin, membuat ulah lagi dengan mencoba membuat analisa bahwa Ganjar bakal menang jika umat Kristen atau suara Kristen yang jumlahnya menurut Ade Armando hanya 10% bisa bersatu padu untuk mendukung Ganjar seluruhnya. Jika tidak, jika komposisinya ini, kata Ade Armando, berbanding tidak seimbang, taruhlah contohnya 5-5 atau 6-4, maka dipastikan Ganjar Pranowo akan kalah. Karena apa? Karena menurut Ade Armando, Anies Baswedan ini sudah mendapat cukup dukungan dari suara umat beragama Islam. Sementara Ganjar Pranowo hanya berselisih tipis saja dengan Ganjar Pranowo untuk merebut suara dari penganut agama Islam. Oleh karenanya, jika ternyata Anies Baswedan masih mendapat dukungan dari suara Kristen, dipastikan Ganjar Pranowo akan kalah dalam pertarungan Pilpres 2024. Tentu saja pernyataan Ade Armando ini membuat para netizen marah. Kenapa? Karena dia mencoba menjadikan agama sebagai alat untuk mendiskreditkan Anies Baswedan yang tampaknya dia cemburu karena Anies Baswedan ini sudah menampilkan dirinya sebagai orang yang membangun toleransi dengan misalnya meresmikan gereja, mendekati kelompok-kelompok Kristiani, sehingga dengan demikian tampaknya si Ade Armando ini punya kekhawatiran tersendiri sosok yang dibelanya bakalan kalah. Dalam hal ini saya tidak punya kepentingan, saya tidak mendukung di kedua-duanya, di Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Jadi saya kira apa yang saya sampaikan ini adalah pendapat publik saja, bukan pendapat saya pribadi. Sudah barang tentu ini hanya sekedar analisa dari Ade Armando yang merasa cemburu dan khawatir serta cemas manakala junjungannya itu atau seorang sosok yang didukungnya bakal kalah dalam pertarungan Pilpres di masa mendatang dengan segala macam pertimbangannya. Banyak netizen marah akibat ulah Ade Armando yang mencoba mengkonfrontir dan menggunakan politik identitas. Padahal Ade Armando ini selalu bilang bahwa dia membenci politik identitas yang dikembangkan oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan ini dikenal sebagai sosok yang mencoba mengembangkan politik identitas, dan Ade Armando pernah mengungkapkan itu gak suka dengan Anies Baswedan karena mengembangkan pola politik identitas, dan dia selalu bilang saya Pancasila. Kalau begini caranya dia bukan Pancasila sebetulnya. Karena apa? Karena semangat sila ketiga persatuan dan kesatuan itu telah dirampasnya atau telah ditabrak dengan pendapat-pendapatnya sendiri yang justru sebetulnya absurd. Mau kemana si Ade Armando ini? Semakin tidak jelas apa maunya. Apakah sebenarnya dia mendukung Ganjar atau justru dia sedang melakukan sebuah upaya untuk mendiskonstruksi gerakan Ganjar Pranowo. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, semoga apapun yang terjadi kelak ke depan di Pilpres tahun 2024 mendatang, tentu kita akan senantiasa menjadikan demokrasi ini sesuatu yang
berbahagia, dan kita laksanakan pesta demokrasi itu dengan pesta yang sangat berbahagia. Saya kira itu saja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!